Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi duduk di situ melihat Ilham dan mendengar Ilham berbicara. Langsung saya sampaikan, lumayan Ilham sekarang bahasa Indonesianya lebih baik dari bahasa Indonesia bapaknya. Supaya Anda tahu, saya boleh cerita sedikit. Tadi sudah dijelaskan oleh Ilham mengenai teknologi, mengenai 4 elemen, etc. Saya tidak mau mengulang itu. Itu tugasnya Ilham sebagai generasi penerus, bukan tugas bapaknya yang sebentar lagi 15 hari lagi berusia 80 tahun. Jadi saya mau menjelaskan back to basic. ICMI didirikan berdasarkan keyakinan bahwa di mana saja di dunia ini, pada umumnya, di mana saja, dan kita konsentrasi pada Indonesia, yang harus kita andalkan adalah sumber daya manusia terbarukan. Dan itu bukan hisapan jempol. Itu sudah tersirat dalam Undang-Undang Dasar 45, dalam Pancasila. Nafas dari Undang-Undang Dasar 45 itu adalah eksistensi adanya makhluk yang namanya manusia yang yakin bahwa yang tersebut diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Karena itu kita adalah masyarakat yang boleh dikatakan mempersiapkan diri supaya nanti yang kita andalkan pada SDM. Apa yang disampaikan Ilham tadi mengenai 4 pointers, it's okay. Tapi semuanya kuncinya itu adalah pada pembudayaan. Pembudayaan itu mulai dengan si calon menjadi janin itu berada di dalam rahim ibunya. Mulai di situ sudah dimasukkan namanya, saya sebut namanya super intelligent software. Protein bapak ketemu dengan protein ibu, membawa informasi. Protein ibu secara struktur lebih besar dari protein informasi dari bapak. Bapak itu kecil, tapi kondens. Waktu mendapat informasi tersebut, langsung dibentuk informasi, diberi informasi agar supaya energi yang baru saja menyatu harus dikembangkan menjadi janin manusia kecil. Untuk hal itu, pertemuan ini direkayasa oleh Allah dengan program mencari resource di mana dia bisa sedot energinya. Energinya itu adalah rahim ibunya. Karena itu compatibility antara rahim ibunya dengan struktur dari janin itu lebih besar dibandingkan dengan compatibility struktur bapaknya. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, ibu
ada kunci dari segala-galanya. Saya bukan ahli agama, saya konsumen dari hasil pemikiran agama. Nah sekarang ini penting apa yang disampaikan Ilham itu. Ibu harus tahu, kalau sudah bersatu, jadi dikembangkan, belum ada kehidupan. Kehidupan baru terjadi jikalau ada gerakan arus dari darah. Darah itu membawa energi, kuantum energi ke tiap alamat yang diberikan pada informasi tersebut. Informasi melalui impuls yang diberikan melalui. Kalau terjadi aliran gerakan itu sama dengan aliran elektron, terjadi medan magnet. Kalau terjadi medan magnet, baru super intelligent software itu masuk. Saudara, saya stop di sini saja. Karena kalau saya lanjutkan lama. Saya cuma mau menggarisbawahi super intelligent software yang sudah masuk di dalam janin tersebut dapat energi berkembang. Tapi software Anda di laptop itu kalau tidak ada energi, ya tidak berfungsi pun. Anda punya laptop, tapi kalau tidak software ada energi, tidak berfungsi. Tapi Anda mempunyai program di laptop, program itu tidak mampu membuat program sendiri. Lain dengan janin, masuk super intelligent software. Anda tanya, apa itu Pak Habibie super intelligent software? Maafkan, jiwa, roh, batin, hati nurani, dan akhlak. Seperti itu grup, 5 grup. Masih ada derivatifnya. Saya mau sampaikan bahwa kalau sudah terbentuk masuk super intelligent software, dia ngumpul data bom. Data yang pertama dia dapat ya dari ibunya, tidak dari mata. Ini sensor, mulut sensor, hidung sensor. Tapi telinga yang pertama berfungsi, dia dapat data. Karena itu suami istri di mana ada kandungan tidak boleh bercecok dan aneh-aneh, mempengaruhi si janin, mempengaruhi berkembangnya super intelligent software. Yang dia katakan tadi, dibandingkan dengan apa yang kita alami sebagai manusia ciptaan Allah, it's nothing easy. Tapi itu pun sudah complicated. Agar supaya kita bisa hadapi dengan baik, maka kita bentuk suatu organisasi namanya HB. Organisasi ini tidak boleh saja mengandalkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu is okay. Tapi yang tidak kalah pentingnya ada perilaku si janin super intelligent software ini. Jadi boleh dikatakan proses nilai tambah pribadi harus sudah dialami oleh si janin sejak dalam kandungan, waktu dia anak, mendapat disempurnakan dan seterusnya. Karena itu kita butuh tempat-tempat di mana proses nilai tambah pribadi sinergi positifkan antara budaya, agama, dan ilmu pengetahuan. Dipersiapkan anaknya. Itu namanya insan cendekiawa. Insan cendekiawa itu idenya ialah dari model yang tadi saya katakan. Namanya insan cendekiawa. Insan itu adalah manusia. Cendekiawa dia mempunyai akhlak yang menguntungkan bagi sesama manusianya. Itu dia tadi civil society, kerennya pakai civil society.
Hei, sebelum dibicarakan selesai, kita udah mendirikan 21 tahun yang lalu. Jadi saudara-saudara, saya bersyukur bahwa pemerintah Menteri Agama telah berhasil meresmikan tambahan sekolah madrasah aliyah nasional yang dari model insan cendekia. Insan cendekia itu kami mulai di Jakarta di Serpong. Waktu itu belum ada bus Serpong, hanya ada bus tiket. Saya pilih itu karena belum ada ini. Tidak buat, dia negain pada kita. Setelah itu saya buat di Gorontalo. Gampang bagi saya di Gorontalo, karena keluarga saya dari sini. Sana. Terus yang ketiga kita cari di tempat yang lain. Ternyata di Bangka di situ. Saudara-saudara, sekarang saya dengar sudah berapa? Sudah banyak. Dan sasarannya tinggal 8 atau berapa. Nanti insya Allah kita memiliki tempat-tempat pusat keunggulan tersebut di tiap provinsi. Tapi ISMI tetap harus bingung. Tidak bisa dilepaskan. Pemerintah sadar kenapa tokoh-tokoh yang ada di pemerintah, di legislatif dan di eksekutif adalah pendiri atau anggota atau anda ini. Yang benar aja, kali ini dia jadi presiden, lain kali ada. Saya nggak pernah rencanakan mau jadi presiden, nggak ada. Nggak ada itu. Nggak pernah rencanakan jadi menteri pun, nggak ada. Yang saya hanya merencanakan satu, saya mau kembali ke Indonesia, membangun bangsa Indonesia. Ini jiwa dari ISMI. Saya nggak boleh Pak, karena saya ada program lagi dari sana. Jadi saya begini aja deh. Tadi pagi saya tiap hari Jumat jam 7 ke tempat Taman Kalibata, Taman Pahlawan. Alamatnya Kafling nomor 121 Ibu Ainun. 120 belum dibangun, itu hadirin. Saya datang situ, saya baca Yasin, tahlil, tiap hari Jumat. Saya pakaiannya sama, cuma ini putih, sekarang saya pakai hitam, ganti aja. Tapi ini syahnya Ibu Ainun. Sekarang saya punya sama Anda. Saya tadi di interview, udah mulai minggu yang lalu wartawan banyak. Tadi juga, saya bilang tadi sama mereka, pengalaman Nabi, cinta itu ada 3. Belum ya? Cinta yang dibutuhkan untuk memelihara kesinambungan berlangsung adanya jenis kehidupan yang sama. Hormon bilang diatur. Cinta sejati adalah cinta hanya fokus pada 2, satu pasangan yang tidak akan berhenti kecuali dipisahkan oleh maut. Itu. Tapi ada yang lebih tinggi. Itu saya namakan cinta ilahi. Maut pun tidak bisa memisahkan. Saya bersyukur saya dengan Ainun bisa menikmati
cinta ilahi. Saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, Anda juga banyak orang di Indonesia yang seperti Pak Habibie atau lebih lagi, cuma nggak dapat kesempatan. Yang kalian jelas semua chance. Kalau tidak pernah dapat kesempatan, gimana Anda mau berkembang? Saya beri contoh. Tadi saya dengar Ilham berbicara di sini. Itu anak saya. Namanya Ilham Akbar Habibie. Anda tanya, kenapa Pak Habibie namakan dia Ilham Akbar Habibie? Persisnya begini deh. Waktu Ilham mau lahir, saya menemukan teori yang sangat dibutuhkan oleh roket-roket yang bawa Intercontinental Ballistic Missile. Waktu itu perang dingin, dia tembak ke atas. Waktu dia tembak ke atas, udaranya makin tidak padat, makin makin kurang padat. Akibat itu tidak ada pergeseran. Di atas dia putar mau ke bawah, udaranya makin padat, terjadi pergeseran, terjadi pemanasan kinetik. Pemanasan kinetik seluruh proyektil mendapat dari shockwaves, yaitu suatu tergami dan sebagainya, dipanasi sehingga belum sampai sasaran pecah tuh, tidak tahu bentuknya gimana. Saya beruntung, saya menemukan cara berhidup. Waktu saya menemukan complicated, tidak semudah demikian. Untuk memeriksa apakah semua persamaan matematik saya benar atau tidak, bukan satu profesor, satu tim dari Institut Penerapan Ilmu Pasti, Ilmu Alam dan Mekanika dan THA. Dia kerja lebih 2 bulan, dia periksa, hasilnya oke. Untuk tes, dia tes dengan besar. Saya waktu itu mengajar. Itu Ilham lahir. Terus saya bilang sama Ainun, saya ketemu ini teorinya, saya kedua, insya Allah saya dapat S3. Dan anak yang lahir ini saya namakan Ilham Akbar. Dia punya adik. Waktu saya umur 28 tahun, selesai S3. Udah menyelesaikan, tahu bagaimana ngitung. Tidak boleh dipublish, karena nanti dikopi oleh musuhnya. Saya harus kontak, dikasih duit, disuruh. Disuruh tinggal di akhir, jadi guru besar dalam bidang nama. Saya mau pulang ke Indonesia, mau membangun. Saya pilih tempat di Hamburg yang sekarang namanya Airbus, kecil. Saya mulai di situ, mengembangkan Airbus. Sekarang Airbus waktu itu nothing, menyaingi Boeing. Lah, karena SDM, karena super intelijen super, karena produktivitinya tinggi, yang disebut Ilham Innovation dan sebagainya. Tadi saya bisikkan sama di meja, hebat Ilham ini bahasa Indonesia. Kenapa? Ilham itu nggak pernah sekolah Indonesia. Dia lahir di akhir. Adiknya Tarek. Kenapa namanya Tarek? Tarek itu saya mau menjadi pioneer, pelopor yang sempurna. Jadi saya beri nama Kemal Tarek. Saya bilang Kemal itu sempurna. Tarek dari jenderal, Tarek yang menyeberang, dia nyebrang, dia
Tahu kan? Jadi saya punya dua dititipkan Allah. Satu insya Allah memberi ilham terus, satu jadi sehat, bisa sinergi posisi dengan abangnya dan membantu bagaimana implementasi. Dan saudara-saudara, itu hanya digambarkan, tapi saya punya ribuan yang lebih baik dari ilham dan tahu. Itu adalah anak dan cucu intelektual, ribuan bahkan juta. Dan Anda semua ada di sini. Jadi saudara, saya punya masalah. Kalau satu kali ngomong, dua berhenti. Karena itu saya pergi aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.